Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Zuhairi dengan NIM 2303110280 dari Program Studi Statistika FMIPA Universitas Riau. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisis mengenai penerapan market basket analisis dengan algoritma a priori pada data transaksi retail. Nah, pertumbuhan transaksi retail, terutama melalui marketplace, membuat analisis pola pembelian konsumen menjadi semakin penting. Market basket analysis atau MBA digunakan untuk mengidentifikasi produk yang sering dibeli bersama, dan algoritma a priori dipilih karena mampu menemukan pola tersebut melalui nilai support, confidence, dan lift. Nah, penelitian ini bertujuan menerapkan algoritma a priori pada data transaksi retail untuk mengungkap pola pembelian konsumen, menentukan item set, menentukan frekuensi item set, membentuk aturan asosiasi, serta memberikan masukan strategis bagi pelaku usaha dalam promosi, bundling, dan penataan produk. Market basket analysis berfungsi menemukan hubungan antar produk dalam suatu transaksi. Algoritma a priori bekerja dengan menentukan item set yang sering muncul, kemudian menghasilkan aturan asosiasi. Evaluasinya menggunakan tiga ukuran utama, yaitu support untuk mengukur frekuensi kemunculan item set, confidence untuk melihat kecenderungan pembelian berikutnya, lift untuk mengetahui kekuatan hubungan antar produk. Ukuran-ukuran ini digunakan untuk menilai seberapa kuat dan konsisten pola pembelian yang terjadi dalam suatu dataset. Ini dilakukan menggunakan Google Colab karena Colab menyediakan lingkungan Python yang praktis, gratis, dan sudah mendukung berbagai library. Nah, analisis dimulai dengan memuat file retail data fix ke Google Colab. Caranya cukup gampang. Kita tinggal run from Google Colab import files uploaded sama dengan files upload. Lalu kita pilih files mana yang mau kita gunakan. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti data sudah terupload. Selanjutnya, kita membaca data menjadi data frame. Nah, nih, data berisi dua kolom utama. KD adalah KD penjualan dan item, di mana setiap baris menampilkan daftar produk dalam satu string. Karena model a priori membutuhkan transaksi sebagai daftar item. Langkah pertama adalah memecah string tersebut menjadi list item dengan memisahkan berdasarkan koma dan menghapus spasi ekstra. Nah, setelah kolom item berformat list, semua transaksi dikumpulkan menjadi sebuah list of list, lalu diubah menjadi binary matrix menggunakan transaction encoder. Di matriks ini, setiap kolom mempresentasikan sebuah produk unik dan setiap baris mempresentasikan satu transaksi. Nilai true or false, kemudian dikonversi menjadi 1, 0. Menjadi 1 or 0 untuk perhitungan frekuensi. Dari output yang dijalankan terlihat dataset berisi 54 transaksi dan 599 item unik, sehingga perhitungan support adalah berdasarkan N sama dengan 54. Selanjutnya, a priori dijalankan pertama kali dengan min support 0,02 or 2% pada N 54, berarti item yang muncul minimal sekitar 1,08 transaksi, sehingga praktis item yang muncul 2 transaksi atau lebih akan tercakup pada run ini. Nah, hasil frekuensi item set awal dipilih dan diurutkan berdasarkan support untuk melihat produk paling sering muncul. Perhitungan a priori diulang sekali lagi untuk validasi agar hasilnya konsisten menegaskan stabilitas item paling sering muncul. Untuk mendapatkan aturan yang lebih selektif, frekuensi item set dihitung ulang dengan main support 0,05 atau 5% pada N sama dengan 854. Ini minimal setara
setara minimal 2,7 transaksi sehingga item set harus nah untuk mendapat aturan yang lebih selektif, frekuensi item set dihitung ulang dengan mean support 0,05 atau 5% pada N54. Ini setara minimal sekitar 2,7 transaksi sehingga item harus muncul minimal 3 kali untuk lolos. Dari item set yang memenuhi batas ini dibuat association rules dengan filter metric, leaf, dan min threshold 3,0. Lalu dipilih aturan yang mempunyai confidence 0 besar dari 0,7. Langkah ini memastikan hanya aturan yang cukup sering muncul dan memiliki hubungan yang kuat secara statistik yang ditampilkan. Nah, pada pembukaan aturan asosiasi dengan filter leaf besar dari 93, confidence besar dari 0,7, ditemukan aturan-aturan sangat kuat. Contohnya, alarm clock backlight red, alarm clock backlight green, antecedent supportnya sama dengan 0,055, artinya 3/54 transaksi mengandung jam merah, consequent support 0,074, artinya 3/54 4/54 transaksi mengandung jam hijau, dan rule support Nah, rule support 0,05556, 3/54 transaksi mengandung keduanya. Rule support 0,5556, 3/54 transaksi mengandung keduanya. Confidence sama dengan 1,000. Confidence sama dengan 1,0 dari 3 transaksi yang mengandung jam merah. Semuanya juga mengandung jam hijau. Leaf 13,5, probabilitas membeli jam hijau meningkat 13,5 kali bila pembeli membeli jam merah. Hubungannya sangat kuat. Nah, selanjutnya ada Cream Cupid Heart Coat Hanger dengan Edwardian Parasol Red. Nah, antecedent supportnya sama dengan 0,092593, artinya 5/54 transaksi mengandung Cream Cupid Coat Hanger. Selanjutnya, consequent supportnya 0,74074, artinya 4/54. Support atau kombinasi keduanya adalah 0,74074, artinya 4/54 transaksi mengandung keduanya. Confidence 0,80, leaf 10,58. Sebagian besar pembeli coat hanger juga membeli parasol merah. Leaf tinggi menunjukkan hubungan yang jauh di atas kebetulan. Nah, produk yang memiliki support tinggi, misalnya hand warmer, wet hanging hair, adalah kandidat utama untuk fokus stok dan promosi. Pasangan dengan confidence tinggi dan lift besar, misalnya jam merah, jam hijau, adalah kandidat ideal untuk bundling, cross-selling, atau rekomendasi. Ini menunjukkan bahwa aturan asosiasi yang ditampilkan memiliki confidence tinggi hingga mendekati 1, menandakan aturan tersebut sangat kuat dalam memprediksi keterkaitan antar item. Nilai support yang berada pada kisaran 0,05 sampai dengan 0,11 menunjukkan bahwa nilai support yang berada pada kisaran 0,06 sampai 0,011 menunjukkan bahwa kombinasi item tersebut cukup sering muncul dalam data. Warna titik menggambarkan nilai lift, di mana beberapa aturan memiliki lift tinggi di atas 10, bahkan mendekati 18, sehingga mengindikasikan bahwa hubungan antar item jauh lebih keseluruhan aturan dengan sehingga mengindikasikan hubungan antar item jauh lebih kuat dibanding kemunculan acak. Secara keseluruhan, aturan dengan support cukup
confidence tinggi, dan lift besar adalah aturan yang paling relevan dan layak dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya kita membuat grafik top 10 lift rules untuk menampilkan aturan asosiasi dengan nilai lift tertinggi. Visualisasi ini memudahkan dalam mengidentifikasi kombinasi produk yang memiliki hubungan paling kuat. Oke. Chart ini menampilkan 10 aturan asosiasi terbaik berdasarkan nilai lift yang menunjukkan kekuatan hubungan antar produk dalam transaksi. Dua aturan teratas memiliki nilai lift tertinggi yaitu sekitar 18, menggambarkan hubungan yang sangat kuat antara pasangan produk seperti uh, set Grow Your Own Basil in Animal Milk dan set 10 Pink Polka Dot Party Candles. Dengan Grow Your Own Basil in Animal Milk, aturan lainnya dengan nilai lift sekitar 13 antara pasangan produk seperti Grow Your Own Basil in Animal Milk dengan set 10 Pink Polka Dot Party Candles. Nah, aturan lainnya dengan nilai lift sekitar 13 juga menunjukkan keterkaitan yang kuat, terutama antara produk-produk seperti Retro Cafe Max Assorted United Union Flag Hot Water Bottle dan Wooden Picture from White Finish. Nah, secara keseluruhan, aturan-aturan ini mengindikasikan bahwa ketika satu produk dibeli, produk pasangan dalam aturan tersebut memiliki kemungkinan kemunculan yang jauh lebih tinggi daripada secara random, sehingga sangat relevan untuk rekomendasi produk atau strategi bundling. Nah, analisis menggunakan algoritma a priori. Analisis menggunakan algoritma a priori berhasil mengidentifikasi pola pembelian yang muncul secara konsisten dalam data transaksi retail. Beberapa produk menunjukkan nilai support tertinggi seperti hand warmer onion jack and weight hanging hair tea light holders yang masing-masing muncul pada 18,52% transaksi. Selain itu, beberapa kombinasi item juga sering dibeli bersamaan seperti pasangan United Union Flag Hot Water Bottle and White Hanging Hair Tea Light Holder yang memiliki nilai support 11,11%. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan konsumen untuk membeli kelompok produk tertentu dalam satu transaksi. Pembentukan aturan asosiasi memperkuat temuan tersebut melalui nilai confidence dan lift yang tinggi. Aturan seperti alarm clock backlight red, alarm clock backlight green dengan confidence 100% dan lift 13,5 menunjukkan keterkaitan pembelian yang sangat kuat dan tidak bersifat kebetulan. Nah, pola serupa terlihat pada kombinasi krim Cupid Hair Coat Hanger dan Edwardian Parasol Red yang memiliki confidence 80% dan lift 10,8. Nah, nilai-nilai itu membuktikan bahwa hubungan pembelian antar produk tersebut signifikan dan konsisten. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma a priori mampu mengungkap pola pembelian yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku bisnis. Informasi ini berguna untuk strategi bundling, rekomendasi produk di e-commerce, serta penataan produk guna meningkatkan efisiensi penjualan. Temuan ini memberikan dasar kuat bagi pengambilan keputusan berbasis data dalam konteks retail. Sebagai kesimpulan, algoritma a priori efektif dalam mengidentifikasi pola pembelian konsumen pada data retail. Pola-pola yang ditemukan dapat dimanfaatkan untuk strategi bundling, penataan produk, dan sistem rekomendasi pada platform e-commerce. Sekali lagi, dengan memanfaatkan data transaksi pelanggan, pelaku usaha dapat membuat keputusan yang lebih tepat, efisien, dan berdampak langsung pada peningkatan penjualan. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.